Hai guys. Udah lama aku gak bikin video. Dan ini akan menjadi video aku setelah berapa lama aku tidak tahu. Terakhir aku bikin video itu yang anting-anting gak sih? Yang ini, yang aku sudah berhasil. Ini sudah berapa tahun ya? 3 tahun apa 2 tahun gitu nih, anting-anting udah stay di sini dan gak sakit. Ya saat ini kalian mau tau gak aku bakal ngebahas apa? Sebelumnya sorry banget, lightingnya sangat shadow banget ini. Gak apa, yang penting terang. Jadi aku pengen banget hari ini karena apa ya? Jadi dokumentasi juga, kenang-kenangan buat aku juga. Yaitu hal yang selama ini aku pengen banget lakuin dan baru kesampaian tahun lalu, yaitu behel. Benar sekali, aku udah pengen banget pakai behel itu udah dari zaman aku menyadari bahwa gigi aku tuh maju. Ini aku nggak benci sama orangnya, cuman aku kayak langsung self aware banget tuh kak, gara-gara ucapannya dia. Kalau waktu dia lihat foto aku dari samping, terus dia bilang kayak, giginya Kak Sela ternyata maju ya, tonggos ya, digituin. Oke. Dan sejak saat itulah aku memutuskan untuk pakai behel ketika udah kerja. Dan apa sih yang aku pengen cerita tentang behel ini? Yang pertama-tama adalah ini behel tanpa karet. Kenapa? Karena klaimnya setelah aku riset sebelum aku behelan itu, dia itu daya tariknya itu nggak sekencang kayak pakai karet, kayak pakai behel yang pakai karet atau behel konvensional. Jadi dia nggak pakai karet, tapi dia pakai klip-klipan gitu yang nahan ini kawatnya ini biar nggak kemana-mana, nggak keluar dari tempatnya gitu loh. Sedangkan kalau pakai yang konvensional otomatis pakai karet kan, biar dia nggak kemana-mana gitu. Dan kalau pakai ini dia tuh lebih fleksibel, gerak gerak kawatnya bakal lebih fleksibel gitu. Kalau pakai karet dia posisinya tuh bakal kayak ketahan karetnya, jadi dia tuh kayak cuman gerak gini doang. Sedangkan kalau pakai ini bebas, dia mau gini pun bebas kayak gitu. Dan katanya sih klaimnya nggak kurang sakit ya, tapi menurut aku tetap sakit karena mungkin pain tolerance aku yang rendah. Jadinya kayak bener-bener ya, pertama kali pakai tuh Nah, waktu aku pakai behel ini emang kebodohan yang luar biasa ya. Aku cuma riset tentang jenis-jenis behel, harga behel, kira-kira berapa lama behel. Aku cuma riset yang kayak gitu-gitu aja. Aku nggak pernah riset tentang apa yang akan aku rasain nanti waktu aku behel. Dan ini juga buat pengetahuan juga buat orang-orang di luar sana yang kepengen pakai behel, bahwa pakai behel itu ketika pertama kali pasang itu benar-benar aneh banget ternyata. Benar-benar kayak mulut tuh penuh banget, di dalam tuh kayak ada benda asing yang ada di mulut. Pertama kayak gitu, tapi belum ada rasa sakit, masih mungkin penyesuaian nih nantinya. Lama-lama waktu itu aku pasang sore dan malamnya udah mulai tuh ngilu, yang kayak ngilu, ngerti gak sih, kayak giginya tuh kayak mau copot semuanya. Dan itu benar-benar kayak wah, langsung kayak tiba-tiba kepikiran nyesel gitu loh kalau aku mau behelan. Ditambah lagi, sorry ini ada apaan sih? Terus ditambah lagi waktu aku lagi makan bubur, karena aku udah mulai was-was, udah mulai takut. Itu sore, kan bubur ayam tuh otomatis ada ayamnya dong. Dan ayamnya itu ya aku makan normal gitu, aku kunyah. Dan apa? Buccal tube-nya copot nih yang paling belakang, alias bracket paling belakang copot nih gara-gara ngunyah ayam. Jadi kayak astaga nih baru pasang udah copot aja tuh.
Terus akhirnya ya udah daripada aku langsung balik ke klinik, karena aku tahan aja itu sekitar 15 hari karena katanya dokternya aku harus balik 13 hari kemudian. Terus itu hal pertama ya yang aku nggak tahu, sakit waktu pasang. Yang kedua, sakitnya lama banget, 2 minggu kayaknya ada deh, bener-bener kayak puji Tuhannya ternyata tuh yang bener-bener rasa sakit itu cuman di bagian depan doang. Jadi kayak gigi dari taring ini ke sini sana sini tuh bener-bener ngilu. Tapi ketika makan masukin mulut langsung ke geraham, aku bisa ngunyah. Tapi kalau kesenggol dikit ke gigi depan, terus kayak aduh gitu-gitu. Dan bener-bener kayak kalau lagi nggak sibuk nih, bener-bener rasanya tuh bener-bener rasa banget nyut. Benci banget sumpah. Tapi puji Tuhan aku bisa melewati 2 minggu itu. Aku bisa makan normal lagi kayak biasa. Kerupuk masuk, semua makanan bisa masuk setelah itu. Terus yang ketiga adalah yang ketiga adalah ketiga apa ya? Bayangin biasanya kita makan normal, nggak pakai behel, masih ada yang selilitan aja kan di gigi. Aku sebelum pakai behel itu nggak kepikiran, dan ya ampun Tuhanku, kayak ini magernya nyantol semua di behel, kayak masuk semua, ya ampun bersihnya mager banget. Dan kayak setiap kali makan langsung kerasa risih gitu loh, ada yang nyangkut, padahal baru makan sesuap, ada yang nyangkut, padahal apa ya, kan kita bisa tuh nanti setelah makan baru kita bersihin. Nggak bisa itu pas awal-awal, bener-bener kayak setiap makan suap tuh pengen aku bersihin aja terus. Ya itu pertama-tama yang bener-bener kayak ya ampun ribet banget ternyata pakai behel. Terus sampai karena aku takut kalau misalkan aku doang ya, maksudnya aku takut kalau aku doang yang ngerasain makanan sering masuk. Aku sampai nanya temen aku kayak yang pakai behel kayak kamu sering gak sih makanan masuk di gigi kamu, bersihnya kalau tempat umum gimana? Aku sampai nanya gitu sama temen aku. Tapi akhirnya ternyata isunya juga sama, mereka bawa tusuk gigi. Ya aku juga bawa tusuk gigi yang modelnya aku nggak ada di sini, nanti aku tunjukin di sini aja. Modelnya kayak gini. Sebenarnya itu kurang efisien untuk yang bagian dental flossnya, yang bagian yang buat benangnya itu, karena nggak menjangkau sampai atas gara-gara ada bel ini. Tapi untuk sementara waktu boleh banget, masih membantu lah posisi kalau misalnya tiba-tiba ada nasi, ada cabai atau ada kangkung gitu kan. Lalu kalau misalkan aku pengen bersihkan sela-sela gigi, bisa pakai apa sih namanya, yang kayak benang itu namanya apa, yang gini aja nih, yang kayak gini nih ya, pokoknya kayak gitu. Pokoknya aku pakai yang kayak gitu kalau lagi niat, karena memang bener-bener harus kayak masukin benangnya dulu di antara kawatnya, terus ditarik, terus baru cepet ya. Itu bener-bener struggling banget awal-awal tuh, kayak masih menyesuaikan cara yang hidup seperti ini. Setiap makan pasti bersih, setiap makan ambil tusuk gigi bersihin, kayak risih banget sebenarnya. Terus ada momen dimana aku lupa bawa tusuk gigi itu, jadi benar-benar kayak aduh nih gimana ini, kayak lihat dari HP kayak ada nasi, terus kayak ada orang lihat nih, harus pakai tangan gini biar enggak kelihatan ada nasinya. Terus jadi ya kurang lebih kayak gitu ya hidup pakai behel. Terus itu udah ketiga ya. Yang keempat adalah apa ya, aku ngerasa pakai behel itu bikin ngeblank. Yang keempat ini adalah setiap aku kontrol, kalau misalkan ternyata ganti kawat, itu berasa banget ditarik lagi, jadi aku langsung trauma awal-awal pakai behel gitu. Bener-bener kayak aduh nih gigi depanku tidak bisa digunakan untuk makan. Tapi puji Tuhannya memang karena mungkin gini sudah menyesuaikannya sudah luar biasa sekali ya. Jadi setelah itu ya udah normal aja, kayak bisa makan normal lagi, kayak paling 2-3 hari gitu ngerasain linu-linu ngilu-ngilunya tuh, habis itu ya udah bisa makan normal lagi. Terus itu mungkin keresahan aku selama pakai behel, dan sekarang puji Tuhan sudah bisa
menyesuaikan sangat amat luar biasa. Bener-bener udah nggak berasa kalau pakai behel, lupa malah nggak inget gak punya behel. Lupa kalau sekarang pakai behel gitu. Sekarang bener-bener kayak dulu senyum tuh rasanya aneh banget, sekarang kayak oh ya, aku mau nunjukin gigiku yang dulu nih, ada di sini nih. Gigi aku dulu tuh kayak gini, dan sekarang bisa kayak lebih turun gingsel aku. Lihat gak sih, gingselnya tuh turun nih. Dan aku seneng banget, bener-bener ngubah gigi apa senyum. Tapi guys, disclaimer aja sih, proses aku bisa kayak gini tuh lama banget sih. Bener-bener banyak ada drama di klinik yang aku datengin. Aku nggak kepengen ngomong kliniknya apa juga karena ya aku tidak ingin merusak reputasi. Ya aku cuma sharing aja selama ini kayak gimana. Dan ya mungkin gara-gara aku protes dan lain hal, akhirnya si dokter ini finally bisa membuat keputusannya lebih signifikan. Kayak contohnya nih, gigi aku nggak ada nih 2, 3, 4. Aku udah nggak punya gigi premolar yang satunya. Jadi sebelumnya itu dokternya tuh kekeh banget kalau dia tuh pengen aku nggak usah cabut gigi. Tapi gigi aku tuh makin maju nih, maju, dan aku nggak mau. Akhirnya aku malah, lucunya aku yang malah merasa nggak nyaman dengan kondisi gigi aku yang masih kayak gini. Dan baru aku udah ngomong kayak gitu sama dokternya baru bikin keputusan buat nyabut gigi setelah setahun aku pakai behel. Ya emang sih pakai self ligating itu emang ada kayak kelebihannya. Aku bisa kontrol per 2 bulan sekali, dan dulu emang di awal aku sering kontrol per 2 bulan sekali karena ya aku pikir nggak begitu berdampak kan. Tapi setelah aku komplain yang gara-gara perubahan gigiku benar-benar udah gak maksimal, gigiku emang gingsel udah turun tapi gigi aku tuh jadi kayak masih tambah maju gitu loh. Aku komplain, maksudnya protes sedikit lah tentang kondisi gigi aku nih kok nggak berkembang. Akhirnya so on so forth, aku disaranin buat bakalan dipercepat dengan aku kontrolnya di sebulan sekali. Terus juga dokternya juga mulai lebih lebih aktif gitu untuk bisa kasih aku rekomendasi, bisa kasih aku informasi selanjutnya kayak tindakan apa selanjutnya mau dilakuin ke gigi aku. Jadi ya setelah saat itu aku sering banget kayak sebulan sekali, mungkin kayak udah 3 bulan terakhir atau ya 3 bulan terakhir ini aku udah ke dokter gigi terus. Terus ya buat kontrol yang terakhir, nah ini aku cabut 4 gigi. Ini pun ya itu aku bilang tadi, aku harus ngomong sama dosen. Dokternya kayak mempertimbangkan kembali, dianalisa kembali foto lama gigi aku. Jadi ya, dan info aja, emang aku bukan di dokter orto. Jadi aku di dokter gigi, dan aku baru menyadarinya itu setelah aku sebanyak riset setelah aku pakai behel. Salah ya, maksudnya riset sebelum pakai behel, tapi aku riset setelah pakai behel. Jadi kayak penyesalan gitu, tapi ya udah dijalanin aja. Lama, tapi yang penting biayanya nggak sebanyak kalau di orto gitu kan. Jadi kayak udahlah nggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting gigi aku mundur, itu yang aku kepengen banget. Dan besok ini, bulan ini tanggal sekitar 16, 17, 18, 19, intinya tanggal itu aku bakal kontrol lagi untuk mundurin gigi aku yang ini. Maksudnya gigi ininya, gigi taringnya mau ditarik ke belakang katanya. Terus katanya kawatnya ini mau diganti ke yang stainless. Aku nggak tahu tahap-tahap perwirean ini, arch wire ini, tapi ya udah, aku berserai sama dokternya sudah mencoba untuk bisa lebih aktif untuk memberikan informasi tentang tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi ya udah, aku welcome aja dokter mau kayak gimana, selama jangan sampai malpraktek aja. Udah gitu aja sih. Jadi ya kurang lebih seperti itu nih, setahun gitu kayak gini dari foto gigi aku yang kayak gini. Semoga setelahnya juga bisa lebih cepat selesainya dan gigi aku makin rapih. Dan salah satu insecure yang bikin aku insecure ini bisa selesai, segera berakhir gitu. Jadi kira-kira segitu aja dulu kali ya ceritanya. Ini juga buat kenang-kenangan nih aku. Welan kayak gini. Ya, makasih yang udah nonton. Kalau ada yang nonton. Dan semoga juga, kayaknya aku bakal bikin update selanjutnya sih. Aku pengen update selanjutnya tentang gigi aku, tentang behel aku maksudnya. Jadi, dan perkembangan gigi aku maksudnya. Gitu pokoknya. Sorry.
Udah gitu dulu ya guys. Dadah.